Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Karumatullah dari kelas 12 RPL. Saya akan mempresentasikan hasil penjelasan dari YouTube ini dari nomor 1 sampai 15. Saya sudah membuat docs-nya, rangkumannya. Jadi Laravel tutorial pertama itu instalasi framework dulu Laravelnya. Persiapan awal sebelum menginstal Laravel, kamu perlu menyiapkan beberapa alat wajib seperti web server, PHP, Laragon atau SAM, komposernya. Ini adalah alat yang sangat penting. Semua bahan proyek di Laravel, membuat proyek Laravel baru. Setelah semua alat siap, kamu bisa membuat proyek caranya mudah. Cukup buka terminal atau CMD, lalu ketikkan ini Composer Create Project Laravel, nama proyek kamu. Penjelasan: Composer Create Project, perintah ini meminta Composer untuk membuat proyek baru. Laravel ini adalah cetakan proyek Laravel versi 12. Tanda panah ini artinya akan mendapatkan versi 12 atau versi di atas selama masih di seri 12. Nama proyek kamu ganti bagian dengan nama folder yang kamu inginkan. Untuk proyek kamu misalnya blog pertama atau aplikasi kasir. Ketika menjalankan proyek Laravel, setelah proses instalasi selesai, kamu bisa masuk ke dalam folder proyek yang baru dibuat, lalu jalankan server lokal untuk melihat hasilnya. Kodenya JD nama proyek kamu. Cara menjalankannya PHP Artisan Serve. Penjelasannya: JD nama proyek kamu, perintah ini untuk masuk ke dalam folder proyek kamu. PHP Artisan Serve, perintah ini akan menjalankan server lokal Laravel. Setelah server berjalan, kamu akan melihat halamat seperti ini. Terminal buka halaman itu, browser untuk melihat halaman selamat datang Laravel. Yang kedua, panduan struktur folder dan konfigurasi. Struktur folder dasar. Laravel punya struktur folder yang sudah rapi dan terorganisir. Ini beberapa folder penting yang sering kamu temui. Folder ini adalah jantung dari aplikasi kamu. Di dalamnya adalah HTTP berisi file-file penting seperti controllers dan middleware dan request. Ini sangat penting. Models, tempat kamu membuat model untuk berinteraksi dengan database. Setiap tabel biasanya punya satu model. Folder config, seperti namanya, folder ini berisi semua konfigurasi aplikasi seperti app PHP, database PHP, dan mail PHP. Ini dia. App PHP pengaturan utama aplikasi, database PHP pengaturan koneksi database, mail PHP mengatur untuk mengirim email. Folder database. Folder ini mempunyai 3 subfolder utama, yaitu Factories, Migration, dan Seeders. Factories untuk membuat data dummy atau dalam kurung palsu dengan cepat. Migration, buka file-file untuk membuat dan mengubah tabel database. Ini jauh lebih mudah daripada bikin tabel manual. Seeders untuk mengisi tabel dengan data ulang. Filter public, ini adalah satu-satunya filter yang bisa diakses dengan JavaScript dan gambar. File konfigurasi, selain ada beberapa filter penting, file env ini adalah yang sangat penting untuk mengatur perubahan seperti nama, database, username, dan password. Contoh kodenya seperti ini. Ini dia yang harus kalian. Ini penjelasannya. Database, ganti nama database kamu dengan nama database yang kamu buat. DB username biasanya root
Kalau pakai SAM atau Laragon, kalau DB password kosongkan saja. Kamu tidak pakai passwordnya. Jika kamu memakainya, Anda langsung isikan saja. File env tidak boleh diunggah ke GitHub atau tempat publik lain karena berisi informasi sensitif. File composer JSON. File ini berisi daftar semua paket yang dibutuhkan oleh proyek saat kamu menjalankan Composer install. Composer akan membaca file ini untuk mengunduh semua paket yang diperlukan. Laravel tutorial 3, routing, memahami routing dan view. Memahami routing. Routing adalah mekanisme yang menghubungkan alamat URL seperti nama situs tentang kami dengan kode program yang akan dijalankan. Di Laravel, semua root disimpan dalam file web PHP yang berada di folder root. Contoh codingan PHP seperti ini. Penjelasannya, root get yang ini, root get function ini adalah root untuk halaman utama. Ketika ada pengunjung yang mengakses halaman utama, fungsi di dalamnya akan dijalankan. Root get tentang kami yang ini jika ada yang mengakses tentang kami, dia akan melihat teks ini adalah halaman tentang kami. Terus seterusnya adalah root get block ID yang ini. Ini adalah contoh root yang dinamis. Tanda ID berarti bagian ini bisa diisi dengan angka atau teks apa saja. Nilai yang dimasukkan akan disimpan ke dalam variabel ID untuk digunakan dalam fungsi. 2. Memahami view. View adalah file yang berisi kode HTML, CSS yang dilihat oleh pengguna. Di Laravel, semua file disimpan oleh folder roots view. Roots file view dengan ekstensi file .php. Contoh codingan roots view seperti ini. Sekarang bagaimana cara menampilkan view ini dari root? Kita tinggal memanggil di file web PHP menggunakan return view. Kode di web PHP. Penjelasannya, return view bot akan mencari file bot.php di folder root view dan menampilkan sebagai respon. Dengan memahami konsep dasar aplikasi Laravelmu. Laravel 12 tutorial 4, Blade template Laravel. Apa itu Blade? Blade adalah alat yang memungkinkan kita menulis kode HTML dan PHP dengan sintak yang lebih ringkas dan bersih. Tujuannya adalah memisahkan kode logika PHP dan kode tampilan HTML di file Blade. Selalu memiliki ekstensi Blade PHP. Ini sangat penting. Fitur utama Blade menampilkan data. Untuk menampilkan data di Ctrl ke V, kamu bisa menggunakan sintak kurung kurawal seperti ini. Ini sama seperti echo di PHP biasa, tapi lebih aman karena otomatis mencegah serangan XSS. Contoh root web PHP seperti ini. Penjelasannya, variabel nama yang dikirim dari root akan otomatis tersedia di file Blade dan bisa ditampilkan dengan nama. Struktur kontrol, if else loop. Blade menyediakan sintak yang lebih mudah untuk menulis struktur kontrol seperti if, else, dan for. Contoh if PHP seperti ini. Contoh loopingnya. Penjelasannya, sintak seperti if dan for each akan diterjemahkan oleh Laravel menjadi kode PHP biasa. Ini membuat kode HTML menjadi lebih rapi dan gampang dibaca. Template layout, extend, dan section. Ini adalah fitur paling powerful dari Blade. Kamu bisa membuat cetakan template layout untuk seluruh halaman. Lalu di halaman lain kamu tinggal mengisi bagian yang kosong. Ini sangat berguna untuk bagian header, footer, dan fitur yang sama di setiap halaman. Contoh template-nya seperti ini.
Contoh halaman depan plate. Penjelasannya, extension layout app. Perintah ini memberitahu Laravel bahwa file ini akan menggunakan template dari layout plate PHP. Selanjutnya, section title mengisi bagian yield title di template layout. Selanjutnya, citation content and mengisi bagian yield content di template layout. Selanjutnya, tutorial 5, pahami controller dan konsep MVC dengan mudah. Memahami konsep MVC. MVC adalah pola arsitektur yang memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian utama untuk membuat lebih terorganisir dan mudah dikelola. Pertama, model. Bagian ini tanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Setiap tabel di database biasanya memiliki satu model. Contohnya, kamu bisa mempunyai model produk untuk tabel produk. View. Bagian ini bertanggung jawab untuk tampilan yang dilihat dengan HTML, CSS, JavaScript. File-file ini adalah file blade yang sudah dibahas sebelumnya. Controller, bagian berfungsi sebagai otak aplikasi, menerima permintaan dari pengguna. Ya, ini. 2. Pahami controller. Controller adalah file PHP yang mengelola logika aplikasi dengan menggunakan controller. Kamu tidak perlu menulis logika di file web PHP lagi. Cara membuat controller, kamu bisa membuat controller dengan perintah di terminal PHP Artisan Make controller nama controller. Penjelasannya, perintah ini akan membuat file nama controller PHP di dalam folder app http controller. Contoh penggunaan controller, misalnya kamu ingin membuat halaman yang menampilkan daftar produk. Buat controller, jalankan PHP Artisan Make controller, produk controller. Edit controller menjadi produk controller. Tambahkan sebuah metode di dalam controller untuk mengambil dan menampilkan data. Seperti ini kodenya. Penjelasannya, update function index ini adalah metode yang akan dijalankan. Return view. Perintah ini mengirimkan data produk ke file view bernama index blade yang berada di dalam folder produk. Edit root web PHP. Ubah root yang tadi menggunakan closure fungsi anonim menjadi menggunakan controller. Selanjutnya, kode seperti ini penjelasannya. Root ini memberitahu Laravel bahwa ketika ada permintaan ke produk, Laravel harus menjalankan metode index di dalam produk controller. Buat folder produk di dalam request view, lalu buat file index blade PHP di dalamnya. Kode root view produk blade PHP seperti ini. Dengan menggunakan controller, kode menjadi rapi. Sekarang tutorial 6. Pahami model konsep MVC dengan mudah. Apa itu model? Model adalah Model adalah representasi dari tabel yang ada di database. Setiap model bertugas untuk berinteraksi dengan satu tabel. Fungsi utamanya adalah untuk mengambil, menyimpan, mengedit, dan menghapus data. Dengan menggunakan model, kamu tidak perlu menulis kode SQL secara manual. Cara membuat model, kamu bisa membuat model dengan perintah artisan di terminal seperti ini. Kode artisan make model, nama model. Perintah ini akan membuat file di dalam model PHP menggunakan model dalam controller. Setelah model dibuat, kamu bisa menggunakan di controller untuk berinteraksi dengan database. Contoh menggunakan model
model. Mari kita lanjut ke tutorial sebelumnya. Buat migrasi dan model. Pertama, buat produk di database. Itu dengan migrasi kita bisa membuat model migrasi secara bersamaan. Kodenya PHP Artisan Make Product M. Penjelasannya seperti ini. 2. Edit file migrasi. Buka file migrasi, biasanya seperti ini. Tambahkan kolom yang dibutuhkan. Lalu kode seperti ini. Penjelasannya kode di atas dibuat dengan bernama produk. Dengan kolom ID name, price, dan time types untuk create add. Ini jalankan migrasi setelah file migrasi diatur, jalankan seperti ini. Edit controller. Sekarang kita edit controller seperti ini. Penjelasannya produk baris ini penting untuk memberitahu controller mana letak model produk. Dari tabel produk dengan menggunakan model. Kamu bisa mengelola data dari database secara terstruktur dan efisien sesuai dengan prinsip MVC. Tutorial 7. Migration dan struktur database. Apa itu migration? Migration adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat dan menghapus tabel database menggunakan kode PHP, bukan dengan perintah SQL manual. Ini sangat berguna karena kamu dan timmu bisa melacak perubahan struktur database, sama seperti melacak kode pemrograman dengan Git. 2. Cara membuat migration. Kamu bisa membuat file migration dengan perintah atasan terminal dengan kode seperti ini. Penjelasan perintah ini akan membuat file baru di database migration. Nama filenya otomatis akan memiliki format seperti ini. Struktur file migration mempunyai dua metode utama, yaitu up dan up. Metodenya seperti ini. Dan metodenya seperti mengembalikan total kode migration seperti ini. Penjelasannya, create produk ini adalah perintah untuk membuat tabel baru. Seperti ini. Membuat ID, membuat kolomnya, terus perintah artisan penting untuk mengelola migrasi. Kamu hanya perlu beberapa perintah sederhana. Artisan create. Perintah ini akan jalan di file PHP rollback seperti ini. Tutorial 8. Dummy. Apa itu? Seeder database dan dummy data dalam hitungan detik. Apa itu seeder? Seeder adalah kelas khusus yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam tabel di database. Fitur ini sangat berguna karena fungsi yang kamu tidak perlu memasukkan data secara manual satu persatu. Cara membuat seeder seperti ini. Penjelasannya, seeder seperti ini. Struktur penggunaan seeder. Setiap file seeder memiliki metode, yaitu contohnya seperti ini untuk seeder. Penjelasannya, db table ini adalah perintah untuk memasukkan data ke tabel produk
produk, kamu bisa memasukkan lebih dari satu data sekaligus dengan menggunakan array di dalamnya. Menjalankan jitter. Setelah jitter dibuat, kamu perlu menjalankan agar datanya masuk ke database. Menjalankan jitter tertentu. Untuk menjalankan satu jitter saja, gunakan perintah kode PHP artisan dbSig min class untuk jitter. Menjalankan semua jitter. Secara default, Laravel hanya akan menjalankan database jitter PHP untuk menjalankan jitter yang kamu database. Nah, seperti ini. Untuk menggunakan vektor itu kerjasama dengan Vaker, sebuah library yang bisa dibuat data palsu. Ini kodenya PHP artisan vektor. Edit database bagian vektor PHP seperti ini. Gunakan vektor visitor PHP. Laravel tutorial 9, cara mengambilkan data dari database. Mempersiapkan controller. Langkah pertama adalah membuat atau mengedit controller yang akan bertanggung jawab untuk mengambil data. Mari kita gunakan kembali produk controller yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, videonya seperti ini penjelasannya. Dari sini sangat penting untuk model. Ini adalah perintah yang paling sederhana untuk mengambil. Dan return view setelah data diambil dikirimkan. Mempersiapkan view setelah controller mengirim data, tugas view adalah menambahkan data tersebut dalam format yang mudah dibaca oleh pengguna, misalnya dalam bentuk tabel atau bagian daftar. Ini penjelasannya. Mempersiapkan root. Terakhir kita menggunakan control yang sudah kita buat, kode root web PHP seperti ini. Sekarang tutorial ke-10. Pertama, persiapkan cara menambahkan database ke notifikasi. Persiapkan membuat halaman tambah data. Sebelum bisa menyimpan data, kamu perlu membuat halaman formulir atau form tempat penggunaan bisa mengisi data. Root halaman menampilkan ya seperti ini kodenya. Penjelasan root ini agar lebih mudah dipanggil. Metode create controller. Tambahkan metode create untuk controller yang hanya bertugas menampilkan view. Kodenya seperti ini. Ini masukkan ke root web PHP. Nah, ini penjelasannya. Aksi formulir ini akan mengarahkan ke root bernama product store. CRF ini adalah fitur keamanan Laravel untuk mencegah serangan JSRF. Atau ini kamu wajib menyertakan kode ini di setiap menyimpan data ke database. Setelah form siap, kita perlu membuat from metode controller untuk menangani proses penyimpanan data. Tambahkan root post di root PHP kode seperti ini. Penjelasannya, ini menggunakan metode post karena akan mengirimkan data, berbeda dengan root sebelumnya yang menggunakan get hanya untuk menampilkan halaman. Buat metode store di produk yang akan menangani data seperti ini. Produk controllernya, penjelasannya adalah seperti ini. Parameter request akan berisi semua data yang dikirim dari memori dan produk create. Perintah ini adalah cara cepat untuk mengirimkan data ke database menggunakan UTL dan UTM. Setelah data berhasil disimpan, kita mengarahkan pengguna kembali
aplikasi singkat menampilkan notifikasi. Ya, seperti inilah. If sukses berikan mengecek apakah jika Anda ada notifikasi dengan Q sukses yang dikirim dengan kontrol jika template dengan tutorial 11. Cara validasi form di Laravel Webmaster mudah. Kenapa validasi sih penting? Validasi sangat krusial untuk menjaga keamanan dan integritas data. Tanpa validasi, pengguna bisa masuk data sembarangan, misalnya memasukkan teks kolom harga yang bisa merusak aplikasi atau bahkan celah keamanan. Cara melakukan validasi seperti ini. Ini kodenya. Validasi ini adalah validasi Laravel akan memeriksa form halaman error jika ya seperti ini, maksimal 25 karakter aturan untuk diinput, menampilkan pesan error. Setelah validasi gagal, Laravel akan mengembalikan pengguna ke halaman form. Kamu perlu menampilkan pesan error agar pengguna tahu apa yang salah. Tambahkan validasi grade PHP. Seperti ini penjelasannya. Fungsi all akan mengalir nilai input yang sudah diisi pengguna. Ini sangat benar agar pengguna tidak perlu mengetik ulang semua data saat validasi gagal. Enter error ini adalah blade directive yang akan menunjukkan pesan error jika ada error untuk input name variable message berisi pesan error yang sudah disediakan Laravel. 12. Cara menampilkan detail data di Laravel 12. Pertama, siapkan mengubah halaman daftar produk. Sebelum melihat detail yang diubah, template PHP menjadi seperti ini. Penjelasannya, tautan ini akan mengarahkan pengguna ke root nama produk urutan menggunakan ID sebagai parameter. Misalnya jika ID-nya 5, URL-nya terbentuk menjadi 5 produk. Membuat root controller. Ya, ini PHP-nya ganti seperti ini. Tambahkan untuk menerima parameter ID. Parameter dinamis akan menambah produk ID di URL. Metodenya seperti ini. Codingannya, penjelasannya. So, ini adalah fitur canggih Laravel yang dibuat root modeling. Laravel akan otomatis mencari data produk di database berdasarkan ID yang ada di seperti ini. Membuat halaman view untuk detail. Terakhir, kamu bisa mengakses semua data produk dengan mudah melalui variabel produk. Contoh cara di database. 13. Update data dengan mudah di Laravel 12. Persiapan. Menambahkan tombol edit. Langkah pertama adalah membuat tombol edit di halaman produk. Tombol ini mengarah penggunanya ke halaman formulir. Seperti ini penjelasannya. Tautan ini akan mengarahkan data parameter membuat halaman form edit. Metode seperti ini. HTML di dalam logo metode put atau patch di Laravel menyediakan fitur untuk menyimulasi metode tersebut. Menyimpan perubahan data. Setelah formulir edit siap, kita perlu membuat root dan metode untuk menyiapkan perubahan. Dapatkan output baru. Seperti ini penjelasannya. Metode menerima parameter dan produk dinilai. Nomor 14. Hapus data dengan mudah di Laravel 12. Cocok bagi pemula.
tempel di tombol pun delete. Jika seorang istana membuat seperti ini, data ini menggunakan untuk model binding untuk secara otomatis bukan produk yang akan dihapus berdasarkan ID dari URL. Nomor 15, cari data di Laravel semudah itu. Angka pertama, produk ini, kunci, get, atribut, controller. Jadi seperti ini penjelasannya. Kodenya mengambil nilai dari input milik nama search ketika ya sekian, dan ini penjelasan Laravel dari 1 sampai 15. Oke, lanjut ke hasilnya seperti ini. Kita bertanya karena di tutorial ini masih berfokus kepada produk kami. Cara kerjanya adalah tambahkan data, misalnya nama produknya keyboard, harga produknya misalnya segitu, deskripsi. Nah, contohnya seperti ini, tambahkan data, nanti akan masuk ke sini keyboard. Nah, cari produknya, kita langsung ketikkan saja keyboard. Aduh, typo. Itu dia. Nah, jika salah atau typo seperti tadi, ini bisa dihapus atau diedit atau detail. Ini contoh detailnya dulu seperti ini. Ini edit jika salah, update data lagi. Jika ingin menghapus, tinggal dihapus. Nah, segini saja tampilannya. Jika ya sudah seperti inilah. Ini sudah intinya ya sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.